Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama, kami haturkan terima kasih dan rasa hormat kami kepada Bapak Yadi Mardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Ragam Bahasa Jurnalistik. Kemudian rasa terima kasih kami pula kepada kawan-kawan mahasiswa yang mengikuti kelas Ragam Bahasa Jurnalistik. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk memaparkan materi yang berjudul penggunaan objek dalam bahasa jurnalistik Arab. Telah teman-teman ketahui dan sudah pula dibahas oleh kelompok sebelumnya bahwa bahasa jurnalistik ialah bahasa yang digunakan oleh wartawan untuk menulis karya-karya jurnalistik di media massa. Untuk materi-materi selanjutnya saya serahkan kepada kawan-kawan dari kelompok 6. Kepada kawan-kawan kelompok 6, saya persilahkan. Saya di sini akan menjelaskan tema presentasi kali ini, yaitu penggunaan objek dalam bahasa jurnalistik Arab. Pengertian objek. Objek adalah salah satu unsur pembentuk kalimat. Dalam kalimat, objek adalah bagian yang bersanding dengan objek dan predikat. Objek adalah komponen dari struktur kalimat sederhana. Biasanya objek adalah kalimat yang terletak setelah predikat. Objek adalah kata yang terletak setelah predikat. Biasanya, objek adalah kata benda yang mengalami atau menjadi penderita dari subjek. Dalam kalimat umum, objek adalah bagian wajib yang harus ada. Menurut KBBI, objek merupakan nomina yang melengkapi verba transitif dalam klausa. Selain itu juga memiliki arti hal perkara ataupun orang yang menjadi pokok pembicaraan. Objek pada umumnya berupa kata benda atau nomina dan tidak muncul secara eksplisit, tetapi bergantung kepada jenis predikat dan ciri khas objek itu sendiri. Nomina yang dimaksud dalam arti tersebut adalah yang merujuk pada nama seseorang, nama tempat, atau nama sebuah benda, dan segala yang dibendakan. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Adapun ciri-ciri nomina diantaranya yaitu yang pertama, dapat diperluas dengan kata yang ditambah sifat. Contohnya, rumah yang luas, halaman yang bagus, pintu yang rusak, dan lain-lain. Ataupun yang kedua, dapat diingkarkan dengan kata bukan. Contohnya, bukan meja, bukan baju, bukan lemari, dan lain-lain. Adapun yang ketiga, menduduki jabatan dalam kalimat sebagai subjek ataupun objek. Kemudian yang dimaksud dengan verba transitif dalam pengertian objek itu adalah kata kerja yang memerlukan pelengkap atau objek di dalam kalimatnya. Jenis verba ini bisa diubah ke dalam bentuk pasif. Verba transitif dalam istilah Arab biasa disebut dengan fi'il muta'addi. Dalam hal verba intransitif adalah kata kerja yang tidak membentukkan objek atau pelengkap. Dalam istilah bahasa Arab disebut fi'il lazim. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya mengenai penggunaan objek dalam jurnalistik Arab. Penggunaan objek dalam jurnalistik Arab yang pertama adalah posisi standar dalam bahasa Arab adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul. Yang kedua, boleh mendahulukan maf'ul sebelum fa'il
apabila maf'ul dan fa'ilnya berupa isim dzohir. Yang ketiga, boleh mendahulukan maf'ul sebelum fi'il dan fa'il apabila maf'ulnya berupa isim dzohir. Yang keempat, wajib mengakhirkan maf'ul apabila maf'ulnya berupa isim dhamir. Yang kelima, wajib mengakhirkan maf'ul apabila ditakutkan ada kesalah paham apabila didahulukan. Yang keenam, wajib mendahulukan maf'ul sebelum fi'il dan fa'il apabila maf'ulnya berupa isim dhamir munfasil. Dan yang terakhir, boleh menghilangkan fi'il dan fa'il dan menyisakan maf'ulnya saja apabila bisa dipahami dari susunan kalimat. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis objek dalam jurnalistik Arab. Nah, contoh ini diambil dari Koran Madinah. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kesalahan dalam membaca contoh ini gitu ya. Nah, contoh ini berbunyi sarrahal mutahaddits al-i'lami li syartatin muntaqathah al-Madinah al-Munawwarah bi anna mutabi'ah al-aminah li jara'imil i'tida'i 'alal amwal. Yang artinya, juru bicara media kantor polisi Madinah menyatakan bahwa keamanan menindaklanjuti kejahatan penipuan uang. Nah, bisa kita lihat contoh di atas bahwa ini merupakan klausa yang lengkap dengan objeknya. Nah, agar bisa lebih dimengerti, lihatlah uraian berikut ini. Pertama ada sorroha. Sorroha ini termasuk ke dalam verb. Verb itu adalah kata kerja atau dalam istilah bahasa Arab itu dikenal dengan fi'il. Nah, kemudian ada al-mutahaddits. Al-mutahaddits ini merupakan nomina. Nomina itu adalah kata benda. Kemudian ada al-i'lami, ini termasuk kepada adjektif, kata sifat. Nah, kata yang disifatinya itu adalah al-mutahaddits gitu. Kemudian ada li ini huruf jar, ya termasuk kepada predikat. Kemudian ada syartoh, syartoh ini termasuk kepada nomina. Muntaqathah, nah muntaqathah ini juga adjektif, kata sifat. Kata yang disifatinya itu adalah syartoh gitu. Kemudian ada al-Madinah, al-Madinah juga termasuk ke dalam nomina. Kemudian ada al-Munawwarah, itu juga termasuk ke dalam nomina. Kemudian ada bi juga huruf jar, maka termasuk ke dalam predikat. Kemudian ada anna itu huruf nasab dan ia juga termasuk ke dalam predikat. Nah, kemudian ada al-mutabi'ah termasuk ke dalam nomina. Kemudian ada al-aminah juga termasuk ke dalam al-amaniyah juga termasuk ke dalam nomina. Kemudian ada li itu huruf jar dan ia termasuk kepada predikat. Kemudian jaroim termasuk ke dalam nomina. Kemudian al-i'tida'i termasuk juga kepada nomina. Kemudian ada ala itu huruf jar dan ia termasuk kepada predikat. Kemudian ada al-amwal termasuk kepada nomina gitu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa al-mutahaddits al-i'lami itu termasuk ke dalam frase na'ti. Nah, frase na'ti ini adalah frase atau kalimat yang di dalamnya mengandung na'at dan man'ut. Nah, na'atnya itu adalah al-i'lami dan man'utnya itu adalah al-mutahaddits gitu. Kemudian di sini juga ada frase jar. Frase jar itu frase atau kalimat yang di dalamnya mengandung jar majrur. Seperti li syartoh. Nah, li itu kan huruf jar, kemudian syartoh itu majrur dengan huruf la gitu. Nah, kemudian di sini juga ada soroha. Soroha itu termasuk kepada predikat gitu ya, karena ia kata kerja gitu. Nah, kemudian subjeknya itu al-mutahaddits al-i'lami li syartoh muntaqathah al-Madinah al-Munawwarah, atau yang artinya juru bicara media kantor polisi Madinah gitu. Jadi ia itu subjek. Nah, kemudian mana objeknya? Objeknya itu adalah ini, bahwa keamanan menindaklanjuti kejahatan penipuan uang, atau bahasa Arabnya bi annal mutabi'ah al-amaniyah li jara'imil i'tida'i 'alal amwal gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.